Seabad lalu, tepatnya pada 1918, Indonesia yang ketika itu masih bernama Hindia Belanda dilanda pandemi flu Spanyol. Menurut Pierre van der Eng, Associate Professor of International Business, Australian National University, pandemi flu Spanyol itu menyebabkan kematian sekitar 1,3 juta orang di Hindia Belanda, atau setara dengan 2,5% dari total populasi Indonesia waktu itu. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Pada mulanya, banyak pejabat Belanda di Hindia Belanda yang tidak begitu mempedulikan informasi tentang perkembangan pandemi flu Spanyol di Nusantara. Pertama, pemerintah kolonial Hindia Belanda di Batavia mengabaikan bahwa pandemi mulai merayapi Asia, yang disinyalir Cina merupakan negara pertama yang terjangkit dan berperan menyebarkan ke negara-negara lain. Pada Januari 1918, konsul Belanda di Hong Kong melaporkan bahwa otoritas Inggris menyatakan bahwa pandemi flu Spanyol dideteksi mulai memasuki Hong Kong. Pembawanya adalah para penumpang kapal asal Cina. Selanjutnya, pada bulan April 1918, konsul Belanda di Singapura memperingatkan pemerintah Hindia Belanda agar menolak kapal-kapal dari Hong Kong merapat, apalagi menurunkan penumpang di dermaga Batavia. Namun peringatan tersebut tidak begitu digubris oleh pemerintah Hindia Belanda di Batavia. Akibatnya, 3 bulan berselang, pada Juli 1918, kasus-kasus pasien flu Spanyol mulai dilaporkan di sejumlah rumah sakit di Hindia Belanda. Jumlahnya makin meningkat pada Agustus dan September. Disusul banjir laporan para residen terkait meroketnya jumlah pasien flu Spanyol di daerah mereka. Barulah pemerintah Batavia kalang kabut. Bulan November 1918 dibentuk tim yang berada di bawah koordinasi Penjabatan Kesehatan Rakyat. Tujuannya adalah menanggulangi penyebaran flu Spanyol dan mencari upaya untuk menyembuhkannya. Kedua, tampak benar bahwa pemerintah Hindia Belanda tidak punya grand design untuk menangani pandemi flu Spanyol. Kepala Penjabatan Kesehatan Rakyat, Dr. De Vogel, menemukan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih dianggap kurang. Para pejabat daerah mengambil tindakan masing-masing untuk menghadapi kondisi darurat di wilayahnya. Akibatnya, pelaksanaan instruksi dari pusat ke daerah menjadi makin sulit. Namun kondisi ini tidak ujuk-ujuk. Pasalnya, para pejabat daerah itu belum mendapatkan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan instruksi dari pusat dalam upaya mencegah dan menanggulangi pandemi flu Spanyol di daerah-daerah mereka. Para pembuat kebijakan dari pusat hingga daerah kebingungan. Bayangkan saja, pandemi flu Spanyol sudah melanda sejak 1918. Pada 20 Oktober 1920, barulah ada undang-undang khusus yang mengatur penanganan pandemi flu Spanyol di Hindia Belanda. Pandemi flu Spanyol membawa luka luar biasa di Hindia Belanda. Berdasarkan laporan pandemik di Hindia Belanda
yang diluncurkan oleh Penjabatan Kesehatan Rakyat, Pierre van der Eng, Associate Professor of International Business, Australian National University, memperkirakan angka kematian akibat pandemi berjumlah 906.000 di Jawa. Padahal jumlah populasi Jawa waktu itu hanya 30 juta orang. Data kualitatif menunjukkan bahwa persentase kematian yang sama mungkin terjadi di pulau-pulau lain. Dengan demikian, total kematian mungkin sekitar 1,3 juta orang atau 2,5% dari jumlah populasi Hindia Belanda waktu itu, yang totalnya mencapai 53 juta orang. Sungguh musibah yang luar biasa besarnya.